Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Purbadinga dari Program Studi Astronomi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama Bapak Taufik Hidayat yang berjudul Studi Variabilitas Kecepatan Angin dan Distribusi Kelimpahan Molekul di Titan berdasarkan pengamatan ALMA dengan outline sebagai berikut, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan analisis, diskusi dan simpulan, kemudian saran. Sejak tahun 1980, berbagai metode telah dilakukan untuk melakukan pengukuran kecepatan angin di atmosfer Titan. Saat ini, metode terbaik yang dapat digunakan adalah mengukur kecepatan angin dengan menggunakan metode pergeseran Doppler dari garis emisi molekul menggunakan teleskop radio yang ada di bumi. Sejauh ini terdapat 3 pengukuran yang telah dilaporkan, yaitu oleh Moreno yang berhasil melakukan pengukuran pada wilayah mesosfer Titan, kemudian Lelouch yang berhasil melakukan pengukuran pada wilayah termosfer Titan, dan berhasil memperoleh nilai kecepatan angin yang sangat tinggi sehingga dinamakan sebagai jet termosferik. Kemudian koordinator pada tahun 2020 berhasil melaporkan adanya variabilitas kecepatan angin yang terjadi dari tahun 2016 hingga tahun 2017. Selain memperoleh nilai kecepatan angin, Lelouch juga berhasil memperoleh wind contribution function atau rentang ketinggian yang mampu diindra oleh masing-masing molekul yang digunakan untuk melakukan pengukuran kecepatan angin. 3 daerah tersebut adalah wilayah stratosfer bagian atas hingga wilayah mesosfer bagian bawah yang mampu diindra menggunakan molekul CH3CCH, DCN, dan CH3CN, kemudian wilayah mesosfer yang mampu diindra dengan menggunakan molekul HC3N dan molekul HCN, dan yang terakhir wilayah termosfer bagian atas yang mampu diindra dengan menggunakan molekul HNC. Selanjutnya, distribusi kelimpahan molekul di Titan yang telah diamati sejauh ini. Berikut merupakan peta distribusi kelimpahan molekul untuk molekul HNC, kemudian untuk molekul HCN, selanjutnya untuk molekul HC3N, dan molekul CH3CN. Secara umum, peta distribusi kelimpahan molekul menunjukkan bahwa terjadi pergerakan molekul dari tahun ke tahun. Namun, pergerakan molekul paling tampak ditunjukkan oleh molekul HC3N, yang menunjukkan adanya pergeseran puncak emisi molekul dari tahun 2012 yang berada di kutub utara menuju di kutub selatan yang berada pada tahun 2017. Hal ini mengonfirmasi keberadaan sirkulasi umum satu sel atau sel Hadley di atmosfer Titan. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah mempelajari distribusi kelimpahan molekul HNC, HCN, HC3N, dan CH3CN di atmosfer Titan, kemudian menentukan kecepatan angin di atmosfer Titan dengan menggunakan metode pergeseran Doppler dari garis emisi molekul HNC, HCN, HC3N, dan CH3CN. Untuk data pengamatan yang digunakan harus mencakup frekuensi dari masing-masing molekul sebagai berikut. Data yang tersedia dengan yang mencakup frekuensi yang diinginkan tersedia untuk tahun 2012, 2013, 2016, dan 2017. Kemudian untuk pengolahan datanya, tahap pertama pengolahan data terdiri dari kalibrasi data, mengekstrak spektrum, kemudian imaging. Tahap pertama ini akan menghasilkan citra yang selanjutnya dapat dianalisis untuk mengetahui distribusi kelimpahan molekul. Selanjutnya, tahap kedua dilakukan untuk memperoleh nilai kecepatan angin di atmosfer Titan. Tahap kedua terdiri dari menentukan informasi skala, menentukan batas sumber emisi, kemudian menentukan daerah pada citra yang akan diambil spektralnya, mengambil profil spektral dari rata-rata pixel, melakukan fitting Gaussian, dan mencatat data nilai kecepatan angin secara manual di Microsoft Excel. Ketika melakukan fitting Gaussian, terdapat beberapa ketentuan fitting yang harus diterapkan. Yang pertama, menghilangkan nilai kecepatan yang berasal dari pixel-pixel dari kontribusi background, kemudian menerapkan batas atas dari nilai kecepatan yang mungkin menurut Lelouch, kemudian mengambil nilai rata-rata untuk setiap satu nilai pada sumbu X, dan meninjau nilai kecepatan yang semakin besar pada jarak yang semakin jauh dari pusat Titan. Hal ini didasarkan pada prinsip pergeseran Doppler, kemudian mengambil nilai mutlak dari data, dan yang terakhir melakukan fitting dengan menggunakan model simple linear regression menggunakan Microsoft Excel. Analisis data untuk melakukan pengukuran kecepatan angin dilakukan dengan metode simple linear regression. Selanjutnya, setelah melakukan pengolahan data tahap pertama, dihasilkan citra yang akan menunjukkan distribusi kelimpahan dari masing-masing molekul. Terdapat perbedaan pengolahan data, khususnya pada bagian kalibrasi, yaitu adanya citra yang mengalami proses regrading dan tanpa regrading. Untuk tahun 2016 dan 2017 sudah diolah terlebih dahulu dan mengalami proses regrading. Namun ketika pengolahan dilakukan pada data tahun 2012 dan 2013, citra yang mengalami proses regrading justru tidak dapat menampilkan emisi molekul sehingga diolah kembali tanpa mengalami proses regrading
dengan tujuan untuk memperoleh emisi dari molekul. Perbedaan antara regrading dan tanpa regrading adalah apabila citra mengalami proses regrading, maka koreksi kecepatan dilakukan pada saat proses kalibrasi. Dan apabila citra tidak mengalami proses regrading, maka koreksi kecepatan dilakukan setelah fitting Gaussian dilakukan. Koreksi kecepatan ini dilakukan agar nilai kecepatan yang diperoleh langsung menunjukkan nilai kecepatan angin dari kecepatan angin di atmosfer Titan. Berikut merupakan distribusi kelimpahan molekul di Titan untuk molekul HNC untuk tahun 2012, 2013, kemudian tahun 2016, dan 2017. Selanjutnya untuk molekul HCN hanya tersedia untuk tahun 2012 dan tahun 2016. Untuk molekul HC3N 2012, 2013, 2016, dan 2017. Dan yang terakhir untuk molekul CH3CN yaitu tahun 2012, 2013, 2016, dan 2017. Selanjutnya akan ditunjukkan bagaimana cara memperoleh nilai kecepatan angin di atmosfer Titan. Berdasarkan tahap-tahap yang telah dijelaskan sebelumnya, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan informasi skala untuk mengetahui berapa ukuran sebenarnya di Titan yang diwakili oleh setiap satu piksel pada citra. Kemudian menentukan batas sumber emisi untuk mengetahui seberapa jauh emisi molekul yang ditinjau pada citra. Kemudian menentukan daerah di citra yang akan diambil spektralnya, yaitu daerah di sekitar ekuator disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deluge. Kemudian mengambil profil spektral dari rata-rata piksel. Karena ukuran pikselnya, karena jumlah pikselnya cukup banyak, maka diambil spektral dari daerah rata-rata. Kemudian melakukan fitting Gaussian secara otomatis menggunakan kasa dan mencatat data nilai kecepatan angin di Excel secara manual. Untuk data pengamatan tahun 2016 yang diolah melalui proses regrading, jumlah titik data untuk molekul HNC, HCN, dan HC3N terdapat 36 titik data, sedangkan untuk molekul CH3CN terdapat 32 titik data. Jumlah titik data untuk molekul CH3CN jauh lebih sedikit karena didasarkan pada posisi puncak emisi molekul CH3CN yang lebih rendah seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu pada wind contribution function. Selanjutnya, nilai kecepatan diperoleh dan diplot. Hasil plot disajikan pada 4 gambar di atas. Setelah menerapkan ketentuan fitting, maka data nilai kecepatan angin di fitting dan plot fitting ditunjukkan 4 gambar di bawah ini. Kemudian hasil outputnya disajikan sebagai berikut. Terdapat statistika regresi dan sum of square yang menunjukkan kualitas regresi dan nilai kecepatan ditunjukkan oleh nilai koefisien A. Selanjutnya, diskusi dan simpulan. Yang pertama dikhususkan untuk distribusi mengenai kelimpahan molekul yang ditinjau di Titan. Seluruh citra dari molekul HNC, HCN, HC3N, dan CH3CN secara umum menunjukkan adanya pergerakan molekul dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan melalui variasi kelimpahan molekul terhadap bintang dari waktu ke waktu dan peningkatan kelimpahan molekul di kutub selatan serta penurunan kelimpahan molekul di kutub utara Titan. Hal ini mengonfirmasi keberadaan sirkulasi umum satu sel dari kutub ke kutub atau sel Hadley di atmosfer Titan. Kemudian untuk perhitungan nilai kecepatan angin, hasil perhitungan nilai kecepatan angin untuk masing-masing citra dan molekul ditunjukkan pada tabel berikut. Setiap molekul menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2016, nilai kecepatan angin di atmosfer Titan mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2017, nilai kecepatan angin mengalami penurunan. Hal ini mengonfirmasi penelitian sebelumnya yang disajikan pada tabel di sebelah kanan, yang menunjukkan adanya peningkatan kecepatan angin pada tahun 2016 dan penurunan kecepatan angin pada tahun 2017. Kemudian, urutan variabilitas kecepatan angin dari yang terbesar hingga yang terkecil, atau dapat dikatakan daerah yang paling tidak stabil yang dengan perubahan nilai kecepatan yang paling besar hingga daerah yang paling stabil, di mana perubahan nilai kecepatan semakin kecil, yaitu ada wilayah termosfer, daerah yang paling tidak stabil, wilayah mesosfer, kemudian wilayah stratosfer, daerah yang paling stabil dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini mengonfirmasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gordiner yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi ketinggian atmosfer yang ditinjau semakin tinggi ketinggian atmosfer Titan yang ditinjau, maka variabilitas kecepatan angin semakin besar. Selanjutnya mengenai saran, beberapa faktor yang menyebabkan hasil simple linear regression yang kurang baik, seperti nilai multiple R yang kurang dari 1 maupun nilai R square yang kurang dari 0,95 dan standar error yang besar,
Antara lain, yang pertama keterbatasan waktu untuk mengambil data nilai kecepatan angin dari setiap piksel, sehingga data nilai kecepatan angin diambil pada daerah rata-rata piksel dan hanya mencerminkan nilai rata-rata. Kemudian piksel yang berasal dari kontribusi background atau yang seharusnya dia tidak memberikan sumber emisi molekul yang ditinjau masih berkontribusi pada daerah rata-rata. Selanjutnya, error yang besar pada penjelasan statistik merupakan error turunan dari ketidaksempurnaan dalam proses pengolahan data maupun dari ketentuan dalam mengambil data nilai kecepatan angin untuk setiap molekul. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan agar memperbaiki pekerjaan ini di masa depan adalah mengambil nilai kecepatan angin dari semua piksel agar jumlah titik data jauh lebih banyak dan bukan mencerminkan nilai rata-rata. Kemudian menghilangkan nilai kecepatan yang berasal dari kontribusi background dan meninjau model fitting lain jika memungkinkan. Berikut referensi yang digunakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Lulu. Kita masih punya waktu. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang akan diajukan kepada pembicara. Silakan. Apakah tidak ada dari audiens? Saya lihat tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, oh Ibu, Pak Muhammad Daud, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, saya ingin bertanya, kan tadi disebutkan penentuan kecepatan angin di Titan ini dengan ini ya menggunakan pergeseran Doppler begitu. Kan setahu saya pergeseran Doppler itu hanya untuk menghitung kecepatan radial begitu. Nah itu bagaimana, bisa dijelaskan sedikit nggak? Kok bisa? Kan kalau untuk angin tuh ada yang tangensial juga gitu. Itu bisa dijelaskan lebih dikit, dari pergeseran Doppler bisa dapat arah ekuatorial atau arah lainnya gitu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pengukuran kecepatan ini memang dikhususkan untuk angin untuk arah radial, sedangkan untuk bagaimana dia, apakah itu bagaimana meyakinkan kita bahwa kecepatan itu langsung menunjukkan nilai kecepatan angin, maka dilakukan proses koreksi tadi. Untuk proses regrading, maka proses koreksi dilakukan pada saat kalibrasi, sehingga citra yang dihasilkan sudah dikoreksi nilai kecepatannya. Namun ketika proses regrading tidak dilakukan, maka ketika profil Gaussian diambil, pergeseran frekuensi, terdapat pergeseran frekuensi dari frekuensi pusat. Pergeseran itu akan dapat ditampilkan dalam bentuk nilai kecepatan, dan nilai kecepatan yang diperoleh dapat dikurangi dengan nilai pergeseran tersebut sehingga diperoleh nilai kecepatan yang sudah terkoreksi. Jadi nilai kecepatan yang diperoleh sudah murni dari kecepatan molekul di atmosfer Titan akibat angin. Seperti itu. Oke, ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Saudara Muhammad Daud. Dan saya boleh mengajukan satu pertanyaan kecil ya pada Lulu. Lulu, apakah mengamati atmosfer di satelit yang lain? Kalau tidak juga, maksudnya kalau iya, apakah kecepatan angin, pola anginnya itu berbeda dengan Titan? Pola angin di Titan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk mengamati secara khusus tidak Bu, namun acuan kecepatan angin di atmosfer Titan ini hampir serupa dengan kecepatan angin di Venus Bu. Jadi kecepatan anginnya tuh jauh lebih tinggi dibanding kecepatan rotasi planetnya, seperti itu. Kemiripannya dengan Venus Bu. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Saudara Lulu atas pemaparannya yang sangat menarik. Dan tentu saja kita berharap makin banyak yang mempelajari, dan tadi seperti saran yang Lulu kemukakan bisa terwujud ya.